Iya, jadi awal tanggal 1 itu kan kemarin jatuhnya di Rabu Pon. Jadi Rabu itu 7 Pon, itu 7 totalnya 14 dibagi 5 karena masuk ke tahun kelahiran. Nah, sisa 4 berarti masuknya itu loro. Gitu. Loro ini sakit-sakitan. Jadi memang yang harus dikerjakan itu kita harus berani sakit lah. Itu sih kalau tentang Megatrust menurut saya tetap hati-hati untuk tahun ini. Karena ini bukan menjadi satu isu tapi kebenaran yang akan terjadi kapan kan seperti bom waktu. Karena kita memang berdiri di antara lempeng patahan dan juga cincin api. Ya kalau tentang tatanan dunia ya sebenarnya banyak sesuatu hal yang akan lepas di tahun ini itu karena ular ini sangat gesit ya dan cerdik juga. Namun tetap api itu akan mengurung, Mas. Tetap akan banyak bencana-bencana atau kejadian-kejadian berkaitan dengan panas tahun ini. Jadi bencana-bencana tentang perubahan iklim, penyakit-penyakit aneh mungkin akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Santai. Ya santainya gini aja bisa. Oh, iya. Ya, aku gini ya. Gini aja. Dan alhamdulillah Om, iya. ya kita udah memasuki di 2025 Om. Nah kan kalau kita misalkan flashback nih ya ke kemarin tuh 2024 tuh sebenarnya banyak hal-hal yang seru, terus hal-hal yang sedih juga. Terus pokoknya kebahagiaan dan duka itu saling bercampur lah Om ya di 2024 gitu. Apalagi aku kan baru masuk di KTJ kan di 2024 gitu loh. Gimana selama di KTJ Mas Sami? Alhamdulillah Om, teman-teman awalnya gitu ya, awalnya tuh pada kayak yang welcome banget gitu loh Om. Termasuk saya ini. Iya, tapi makin kesini alhamdulillah makin kesono saya pikir. Makin kesini makin kesana. Nggak Om, tapi makin kesini juga banyak pengalaman-pengalaman baru gitu loh. Makin dekat juga sama teman-teman, saling mengerti juga pada akhirnya gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini mudah-mudahan sampai seterusnya gitu ya. Aku masih bisa merasakan kehangatan dan kenyamanan gitu di KTJ Om. Gitu. Seru sih, banyak jalan-jalan, terus banyak aksiden-aksiden konyol juga, kocak juga. Luar gitu. negeri juga ya Mas? Nah, kita juga kan kemarin sempat keluar negeri Om. Iya. Pertama kali juga itu aku ke luar negeri, ke Thailand. Gitu. Di sana juga apa ya kayak melihat banyak perspektif baru Om, terutama kayak tentang sejarah-sejarah yang ternyata saling berkaitan antara Jawa dan Thailand. Iya, benar. Gitu. Selain itu juga mistismenya gitu. Kalau di sana tuh ternyata lebih ke arah bukan entitas lagi ya, tapi ke arah deitis gitu loh, ya kayak Tuhan yang dewa-dewa seperti itu. Terus juga ngeliat kebudayaannya di sana yang ternyata judi itu yang dijual di kuil-kuil itu loh, lotre ya, lotre. Wah seru sih kalau kayak nomor perdana itu kan. Dijualnya di depan kuil gitu kan, sedangkan ngerokok susah gitu loh. Iya. Alhamdulillah sih kita bisa melewati masa-masa yang sulit juga di 2024 gitu ya. Terus kayak banyak kan Om ya waktu kemarin itu kayak isu-isu yang 2024 banyak gunjang-ganjing bencana dimanapun gitu Om. Terus juga perang besar-besarnya di luar sana gitu ya. Dan Indonesia juga ramai karena ada pilkada, terus ada pilpres juga. Yang maksudnya aku sih Om, ngerasanya tuh di 2024 kemarin itu kayak lebih banyak impact negatifnya sih dibandingkan impact positifnya. Ya, positifnya selalu ada lah. Kita bisa selalu mengambil hikmah gitu dari tiap-tiap kejadian yang ada. Tapi aku merasa kok makin kesana makin kesini gitu loh Om. Dan kalau menurut Om nih ya, kilas balik atau energi yang terdapat di 2024 kemarin itu seperti apa sih Om? Iya, sebenarnya di tahun 2024 ini tahun yang ditunggu-tunggu banyak orang sebenarnya. Masuknya kan tahun naga ya. Di tahun naga, kemudian banyak sekali kelahiran yang diharapkan di tahun itu. Tetapi ya sebenarnya masih stabil sih ya. Nggak jauh beda. Masih tahun yang sama menurut saya, bagi saya sendiri ketika saya amati dari tahun-tahun sebelumnya. Memang tentu progres itu ada tapi naiknya pelan-pelan gitu. Nah, ini kita akan melihat di 2025, mungkin nanti
teman-teman juga bisa flashbacknya nanti nonton tayangan kita setahun yang lalu ya, di tahun naga tahun ini itu seperti apa. Dan sebenarnya kalau kita bilang masuk ke tahunnya yang beneran itu kan setelah nanti tahun depan itu, maksudnya secara hitungan kalender bulan atau lunar ya, atau masuk ke ini tahun baru Imlek nanti. Tetapi nanti coba kan kita analisis ya di 2025 ini. Pertama tanggal 1 Januari 2025 itu jatuhnya di hari apa, pasaran apa. Kemudian cocokkan sama nanti sionya yang pas dan unsur di tahun ini. Karena tadi coba saya cek bahwa 2025 itu masuknya Rabu Pon gitu. Rabu Pon, kemudian unsurnya adalah dan sionya itu ular kayu gitu. Ini cocok, ini belakang ini meliuk-liuk kayu ya, tanpa disengaja. Kita ketemu ular kayu di belakang ini. Jadi ini nanti coba kan kita lihat ya, nanti Mas Ame coba kita cocokkan kaleidoskop kan. Tahun kemarin kan ke Cupu Panjalo itu nanti korelasinya seperti apa. Jadi kalau Rabu Pon di tahun ini itu bahwa Rabu itu 7, Pon itu 7, totalnya adalah 14. 14 dibagi 5 itu jatuhnya itu loro. Gitu. Jadi di tahun ini enggak jangan seneng-seneng dulu nih. Harus sakit-sakitan untuk sesuatu hal. Tahun loro. Tapi nanti akan coba kita cocokkan dengan jumlah wetonnya kita dulu. Nanti dulu Om. Nanti dicoba, nanti ketemunya apa gitu. Nah, sebelum kita ngomongin weton buat teman-teman yang mungkin baru tahu KTJ, baru nonton Obsan nih. Mungkin Om Hau bisa jelasin dulu sebenarnya weton itu apa sih? Iya, weton sebenarnya di sini adalah perhitungan untuk mengacu pada tujuan atau hal tertentu secara ilmu titen. Jadi weton tidak ada kaitannya dengan klinik, gaib, nerawang, nggak ada. Hal ini berdasarkan statistika dan probabilitas. Jadi memang hitung-hitungan matematika dan peluangnya yang akan terjadi seperti apa. Jadi bukan meramal, tapi menghitungkan peluang yang akan terjadi. Peluang ya, bukan meramal. Karena meramal itu tanpa dasar, misalkan hanya nerawang lihat ke depan. Dan kalau misal menggunakan alat-alat pirantinya, misalkan di sini kartu tarot atau apa, itu pun masuk ke dalam prediksi. Oh, prediksi. Dan perlu diketahui, meramal itu memprediksi tetapi berdasarkan data atau berdasarkan pegangan tertentu gitu. Jadi tidak asal gitu. Kalau sebatas nge-flashback, bisa melihat ke masa depan, kata melihat ini hati-hati. Karena melihat itu ke masa depan, melihat yang akan terjadi, berarti mendahului yang Maha Kuasa. Karena apa? Ke depan itu semuanya bisa direvisi. Sehingga tidak bisa jitu 100%. Hanya mungkin 50-50 atau bahkan peluangnya hanya 30% untuk maksimal. Jadi jangan menyalahkan ketika apa yang diprediksi, apa yang diterawang, yang diramal meleset, ya iya. Bahkan apa yang sudah tertulis itu bisa direvisi ketika kita memanjatkan doa misalkan gitu ya. Nah, weton sendiri itu biasanya untuk memperhitungkan banyak hal berdasarkan hari dan pasar, jumlah pasar. Hari itu ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Kemudian pasar itu ada 5 dalam Jawa, yaitu Pon, Wage, Pahing, Kliwon, dan Legi. Keduanya dikombinasi, berarti akan terbentuk matriks ya kalau matematika. 7 dikali 5 berarti ada 35 weton dalam satu putaran, sehingga disebut itu satu pasaran gitu. Satu pasaran itu setiap pasaran itu 35 hari sekali terjadi gitu. Sepasar kalau orang pasaran mesti sak weton itu 35 hari. Iya. Jadi memang berdasarkan perhitungan ya Om ya, hitung-hitungan. Iya. Nah, di weton ini nanti bisa dikombinasikan lagi, diperhitungkan lagi seperti apa. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan ada Sri, Rezeki, Gedong, Loro, Pati. Itu nanti ada hitungannya lain juga. Nanti mungkin juga bisa nonton di obrolan santai yang ada di KTJ, masih ada di KTJ tentang perhitungan weton itu. Oke, nah kalau ngelihat nih Om ya tahun 2024 lalu. Iya. Itu perhitungan weton menurut Omnya seperti apa sih? Ya sebenarnya tidak jauh beda ya, tetapi di tahun ini itu lebih ke loro. Loro itu berarti sakit-sakitan. Semua yang akan diinginkan harus dengan cara berjuang. Harus betah sakit. Apapun itu. Tapi kemudian ini kan perhitungan secara general. Kalau digabung dengan kita belum tentu sama.
Oh, jadi itu baru perhitungan general tuh perhitungan tahunnya ya? Iya, secara umum ya. Mungkin akan terjadi secara keseluruhan, tapi ketika wetonnya ini, weton tahun 2025 ini digabung dengan weton kita secara pribadi, kita jumlahnya beda-beda. Termasuk saya sudah mencoba jumlahnya beda, dan saya cocokkan dengan sionya juga jumlahnya sama ternyata. Jadi di sio ini hitungan weton saya, ini sebagai contoh saya tidak menyebutkan sio dan weton saya, tapi wetonnya ini, weton tahun ini digabung, ketemu, kemudian ini sionya dicocokkan, ketemu ternyata apa yang beruntung di situ. Nanti akan saya spill sio yang beruntung dan ciong atau sial tahun ini. Ciong. Gitu. Malah, jadi memang ini Om ya, maksudnya dari tiap individu, terus juga dari tiap sio mungkin, dan dari perwetonannya, dan itu bisa kita bisa memprediksi lah ya tadi ya, bisa menghitung lah ya. Kita bisa menghitung bagaimana jalan mungkin kita mendapatkan apa sih di 2025 ini, dan ataupun mungkin apa yang bisa kita hindari, ya kan, dari mungkin yang tadi siong tadi, hal-hal sial tadi gitu ya. Iya, dan kalau kita lihat secara sio ya, yang masih bulan depan gitu, ular dan kayu. Ular dan kayu. Ular itu lambang fleksibilitas, sebenarnya fleksibel, dan sebenarnya lambang kebijaksanaan dan juga dinamis, dia bergerak ya, dan juga cerdik. Walaupun di banyak hal ular itu dinyatakan sebagai satu hewan yang berbahaya dan berbisa. Tetapi di sini kita ambil sisi positif adalah itu tadi. Kayu itu lambang pertumbuhan. Percepatan dan pertumbuhan sebenarnya. Kayu, unsur kayu. Nah, ular yang bertemu dengan kayu ini sebenarnya satu kesatuan yang padu padannya pas. Artinya kalau kita lihat di belakang ini, kita sebagai sampel. Ini seperti melambangkan ular dan kayu belakangnya Mas Amin. Ini ya. Jadi sama-sama menyatu, sama-sama fleksibel, sama-sama menjadi satu. Sehingga di tahun ini orang-orang yang pikirannya itu ke depan, inovatif, kreatif, bijaksana dalam berbagai macam hal, dia akan menyatu dengan sesuatu hal yang tumbuh, maka dia akan bertumbuh, akan progresnya kenceng daripada tahun sebelumnya karena naga, gitu, lebih cepat di tahun ini gitu. Dan tentu kalau kita lihat sendiri, yang menjadi ujian itu diri kita sendiri, justru yang berkaitan dengan emosi yang harus dikendalikan, amarah, emosi, negative thinking, overthinking, itu yang akan menjadi ujian di tahun ini, gitu. Karena ular ini kan racun ya, jadi dia bisa meracuni dirinya dan meracuni orang lain. Oh alah. Gitu. Jadi memang ini ya Om ya, maksudnya hal itu tuh emang nggak jauh dari diri kita sendiri, bagaimana kita mungkin lebih ke menggunakannya ya Om ya? Iya, karena kayu sendiri dia sangat rentan jika ketemu dengan api. Api ini adalah amarah ya, atau emosi. Jadi memang tahun-tahun dimana ketika kita ingin maju, kita memaafkan yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak melupakan, karena memaafkan dengan melupakan itu berbeda. Memaafkan itu kita lapang dada menerima itu, tetapi tidak boleh melupakan, kenapa itu menjadi bagian dari sejarah, dan jangan sampai peristiwa yang memancing emosi kita terjadi lagi, gitu. Dan juga seperti ular harus dinamis, tinggalkan sesuatu hal yang itu sifatnya api, tinggalkan sesuatu hal yang itu tidak menguntungkan, yang menjadi toksik bagi kita, yang tadi amarah-kemarahan yang diluapkan ke kita itu ditinggalkan. Misal kita ada di lingkungan seperti itu, pergilah. Atau misal punya usaha kok nggak jalan-jalan, bikin emosi, punya pasangan misalkan ini marah-marah terus tanpa gitu, sebab atau tempat kerjaan yang seperti itu tinggalin aja, gitu. Selagi itu tidak bisa diarahkan ke fleksibilitas itu, Mas. Oh, jadi kalau bisa tetap dipertahankan. Oh, jadi kalau memang masih bisa dirubah atau memang masih bisa kita coba untuk arahkan gitu Om ya, itu masih bisa dipertahankan. Namun jika itu di luar kendali dan ibaratnya gini Om, hutan yang terbakar kan pasti binatang-binatang, salah satunya ular juga itu kan pasti bakal pergi ya, gitu. Jadi tidak bisa dikondisikan, situ udah ditinggalkan saja gitu. Iya, itu memang yang berkaitan dengan api atau amarah itu tinggalkan, karena unsur api akan merusak di tahun ini, gitu. Jadi tentu kalau kita ngomong tentang unsur api yang merusak, berarti masih banyak terjadi kebakaran,
kebakaran ini berkaitan dengan api, baik itu yang dari alam atau diciptakan manusia. Dari alam mungkin kemarau panjang, masih ada pemboman ya, atau perang yang memang terlihat kilatan api. Kemudian bencana erupsi gunung itu masih akan terjadi gitu. Iya. Jadi memang api ini di sini menjadi simbol yang kita harus waspadai karena di tahun ini itu unsurnya kayu dan ular kayu maksudnya gitu ya. Sehingga ada beberapa sio yang untung dan ciong nih Mas. Misalkan yang untung itu pertama adalah naga. Kita ketahui naga kemarin itu memang sionya masuk naga tapi ujiannya berat. Tahun ini akan memanen itu. Kemudian yang kedua naga kecil atau ular sendiri. Ular sendiri juga di tahun ini baik. Asal menerapkan intinya yang tadi itu diterapkan. Berikutnya adalah kerbau. Kerbau ini yang dari kemarin tuh sial terus, nggak baik terus. Tahun ini karena kerbau itu kan pendiam ya, nerimo, pekerja keras tapi nerimo gitu. Akan manen di tahun ini dan berikutnya adalah kelinci. Jadi kelinci sendiri asal menunjukkan pesonanya dia itu tahun ini baik gitu. Jadi masih terbelenggu tapi kemudian ketika apa yang ada di dirinya itu kemudian ditunjukkan bersih ya, mulai bersih diri, dia cantik di tahun ini. Kalau untuk ayam Om? Nanti dulu. Kan ada ikan 4 ya. Masih ada 4 berarti nanti tengah-tengah yang tidak saya sebutkan. Nah, ini yang ciong nih. Yang ada di tengah-tengahnya ular. Ternyata ular tuh tahun ini juga ciong. Ya untung ya ciong. Jadi tergantung ini karena ular kan sangat sensitif. Iya. Kemudian ini maaf tidak mengumpat ya, maksudnya yaitu monyet, anjing dan babi. Nah ini juga sedang nggak baik-baik aja tahun ini. Monyet, anjing sama babi tuh. Iya. 3. Jadi yang tengah-tengahnya nanti imbang. Yang mungkin ada ayam, ada kambing, tikus, terus macan. Itu kuda itu nanti akan seimbang di tengah. Nah, khusus untuk ular, jadi hati-hati dengan apa yang disampaikan, jangan sampai memancing emosi, tapi juga jangan terpancing emosi gitu. Karena ini yang menggerogoti itu sendiri, gitu. Kemudian untuk babi, tentunya jangan bermalas-malasan untuk tahun ini, karena kalau tahun ini malas, bundet, masih terbawa yang sebelum-sebelumnya, entah itu masalah-masalah yang ternampak kecil tapi menurutnya besar, tahun ini akan stabil, bahkan akan down. Gitu untuk tahun ini karena deprok gitu ya. Iya. Kemudian adalah monyet. Monyet tentunya satu hewan yang dia bisa pindah kemana-mana, loncat sini, loncat sana. Mencok lah. Fokus ke satu tujuan aja. Kalau kemudian banyak yang dipencokin, tahun ini juga tidak bagus. Dan yang terakhir adalah anjing atau guguk. Ada 2 hal, jangan terlalu nurut, tapi juga jangan terlalu kasar. Gitu. Kalau terlalu nurut tentunya tahun ini gampang dimanfaatin banyak orang gitu. Tapi kalau terlalu kasar akan dijauhi banyak orang. Dan ini akan yang satu tentunya dimanfaatkan ini nggak dapat apa-apa loh, karena tahun ini loss. Untung ya enggak, rugi ya enggak. Untung moga loss saja menurut saya, jangan sampai rugi. Karena bisa nanti dipukulin, kena pukulan tahun ini gitu, karena apa-apa terlalu frontal atau ini gitu. Gitu. Jadi memang ini Om ya, maksudnya tetap saja pada dasarnya semuanya itu emang harus berhati-hati ya Om ya. Ada aja mungkin impact nggak cuman dari diri sendiri, tapi memang dari lingkungan juga gitu loh. Nah nih Om, ini kan kita ngomongin personal ya, masalah pribadi masing-masing. Nah kalau kaitannya mungkin sama tatanan dunia ya, atau pemerintahan atau mungkin alam, itu seperti apa Om? Iya, kalau tentang tatanan dunia ya, tentu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya banyak sesuatu hal yang akan lepas di tahun ini gitu, karena ular ini sangat gesit ya dan cerdik juga. Namun tetap api itu akan mengurung Mas, tetap akan banyak bencana-bencana atau kejadian-kejadian berkaitan dengan panas tahun ini. Bukan banyak yang panas, termasuk kayu tidak boleh kemudian dihilangkan, tidak boleh kemudian dibabat habis gitu, karena ketika dibabat habis maka akan panas. Global warming akan menjadi isu kuat di tahun ini nanti. Jadi bencana-bencana tentang perubahan iklim,
penyakit-penyakit aneh mungkin akan muncul. Itu. Penyakit-penyakit kalau kita ketahui 2020, akhir 2019 adalah COVID ya. Iya, COVID-19. Mungkin di tahun ini akan muncul penyakit aneh, tapi saya tidak kemudian mengarah itu menjadi pandemi lagi, tapi akan menjadi isu global nanti yang ditakuti bahkan sampai Indonesia. Akan hati-hati karena belajar dari COVID. Berarti pusatnya bukan dari Indonesia berarti Om? Iya. Kalau kita ngomong tentang dunia nih, tentang global ya, yang berkaitan tentunya dengan api dan kayu itu keluhnya. Itu karena pemanasan global. Gitu. Kemudian kalau kita ngomong tentang negara kita sendiri, ini juga nanti bisa cocokkan dengan Cupu Kyai Panjalo, gitu ya, dari apa yang disampaikan kemarin. Jadi memang apa ya, isu tentang negara ataupun juga bencana itu masih sangat santer, kecuali kalau kita ngomong tentang bencana yang berkaitan dengan vulkanik, kebakaran hutan, kemudian kemarau gitu ya di beberapa titik, kemudian kebakaran juga di mana-mana gitu. Itu sih ada satu fenomena ledakan juga nanti di tahun ini. Saya nggak tahu itu apakah masuk ke bom ataupun masuk ke kecelakaan, mungkin kecelakaan yang keluar api besar. Oh, kayak mungkin ini Om ya, kayak mohon maaf gitu, kayak meledaknya pabrik mungkin yang kendaraan udara gitu ya, atau kebakaran besar yang mungkin menimpa pasar atau apa, itu akan terjadi di tahun ini gitu kalau kita ngeliat lawannya ya. Dan ini akan dekat dengan yang berunsur kayu. Misalkan kejadian itu dekat dengan hutan atau daerah yang masih banyak pohon gitu untuk tahun ini. Ini tapi cuman pandangan ya, bukan nanti versi obrolan santai ini jangan diyakini 100% gitu. Jadi kita hanya memprediksi berdasarkan apa yang sudah dihitungkan tadi. Nah, iya juga Om. Kalau teman-teman yang belum nonton Opsan, terus belum nonton KTJ yang episode Cupu Panjolo ya, nonton dulu. Nah, karena itu juga salah satunya ini Om, maksudnya banyak simbol-simbol atau prediksi yang muncul dalam bentuk gambar dan dibacakan. Itu emang ada beberapa tuh yang kayak bikin merinding itu loh Om. Kayak Sisih Kulon, Ono Getih Garing, itu sih yang kepikiran banget, kayak apa nih maksudnya dari darah kering itu gitu loh. Di sebelah barat ya. Itu kayak kita bisa siapapun kan bisa ini loh bilang kalau misalkan ini pertanda kalau misalkan ada peperangan atau ada bencana dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kayak peringatan atau prediksi itu udah banyak yang muncul loh gitu loh. Entah mungkin dari sisi tadi weton ya kan, sisi terus mungkin tarot atau juga mungkin juga dari sio-sio tadi gitu. Jadi memang kalau kita balik lagi flashback ke 2024 itu kita emang harus banyak bebenah ya Om di 2025, berbenah dan mempersiapkan gitu. Yang lebih pasnya untuk apa gitu. Iya, yang lebih pas untuk apa. Mungkin kejadian-kejadian di 2024 lalu itu kayak sebagai pertanda kalau misalkan 2025 ini kita harus lebih bekerja keras gitu nggak sih Om? Iya, kalau kita lihat tahun kemarin itu kan isu-isunya itu masih berkaitan dengan api. Kasus-kasus penembakan misalkan, pembunuhan yang direncanakan, memanas gitu ya. Isu politik, geopolitik juga. Jadi kaitannya unsurnya karena nggak jauh beda kan naga kayu ya. Jadi naga kayu sekarang ular kayu. Makanya tahun ini sebenarnya disebut naga kecil tahun ini itu. Jadi masih turunannya Mas, nggak jauh beda. Sebenarnya 2024 itu refleksi light-nya tahun 2025 gitu aja. Karena naga kayu itu naga kecil kayu, naga tanda petik kecil kayu tahun ini atau ular kayu. Iya, jadi emang bener ya tadi ya, maksudnya refleksi itu ya Om ya, gitu. Jadi emang mungkin nggak bakalan jauh berbeda gitu, namun tetap bisa diubah ya Om ya. Bagaimana tadi yang Om Hao bilang, kita harus mungkin yang lagi malas-malesan
itu jadi apa, jadi harus bergerak, yang main slow sana sini harus stabil gitu teman-teman. Nah tadi kan ngomongin weton nih Om ya, belum selesai tuh. Nah itu hitung-hitungannya gimana untuk yang 2025 ini? Iya, jadi awal tanggal 1 itu kan kemarin jatuhnya di Rabu Pon, jadi Rabu itu 7 Pon, itu 7 totalnya 14 dibagi 5 karena masuk ke tahun kelahiran. Nah sisa 4 berarti masuknya itu loro. Gitu. Loro ini sakit-sakitan. Jadi memang yang harus dikerjakan itu kita harus wani sakit, berani sakit lah. Sakit di sini macam-macam. Sakit perjuangannya, sakit-sakitan, sakit hati, tersinggung gitu. Karena ini kan mancing Mas, kalau sakit hati itu mancing amarah. Yang tidak boleh justru akan membakar kita nanti di tahun ini. Gitu. Nah, kemudian ditambahkan dengan kita jatuhnya apa? Dihitung sendiri nanti. Misalkan saya jatuhnya itu Minggu Kliwon, yaitu dihitung berapa ditambahkan dengan cluenya tadi adalah Rabu Pon. Nanti jumlahnya apa dihitung berdasarkan pasangan ya. Kalau untuk ini yang 7. Mungkin untuk teman-teman yang lupa atau bingung buka lagi di obrolan santai. Metafisika ada di memang khusus weton, di KTJ ada juga yang masih lama ini dihitung situ dan dikombinasikan dengan sionya. Jadi kita sebut yang untung kan ada naga, ada ular itu sendiri, kemudian kerbau dan kelinci, kemudian yang ciong itu ular itu sendiri juga, anjing, babi dan kera atau monyet itu yang ciong. Ini coba dicocokkan. Kebanyakan cocok kok. Tadi saya coba ngitung saya sendiri masuk. Gitu. Jadi teman-teman juga ini ya sebelum bersedih hati gitu misalkan dapat yang ciong tadi gitu, coba dihitung lagi dengan tahun ini Om ya. Gitu. Ya, tapi ciongnya itu jangan jadi sugesti negatif, jadi waspada aja. Iya. Jangan terus nggak semangat. Itu yang nanti justru ciong beneran. Iya. Gitu. Iya. Gitu jadi aja. jangan ini Om ya, maksudnya tetap bersemangat, tetap kita kayak positive thinking gitu loh. Walaupun memang ini kan baru namanya prediksi Om ya, hitung-hitungannya. Jadi kita nggak, tadi seperti Om Hawa bilang, jangan ditelan bulat-bulat langsung gitu. Kita harus bisa hitung-hitungannya, terus kita juga harus bisa berbenah diri juga. Nah, seperti itu. Nah ini Mas Hame, kalau harapanmu secara umum ya di 2025 ini apa nih? Terlebih tim KTJ nih sama obrolan santai. Kalau harapan ya buat dari kalau gambaran besar Om ya, kayaknya aku sih pengen mungkin orang-orang tuh lebih mudah atau lebih belajar tentang ikhlas Om. Iya. Gitu, merelakan, ikhlas. Maksudnya nggak cuma di ucapan Om ya, tapi emang di perbuatannya juga. Lagi-lagi sama sabar, gitu Om. Karena tiap manusia kan pasti punya ujiannya masing-masing. Kadang sabar itu menjadi salah satu ujian yang paling terkuat buat mereka gitu. Nah di 2024 kemarin itu kelihatannya dari aku pribadi, mungkin dari lingkungan sekitar, teman-teman sekitar itu kesabaran itu masih ini Om, masih apa ya? Masih limitnya masih terbatas gitu loh, masih ada limitnya gitu. Kesabaran kan memang susah ya Om ya untuk dilakukan gitu loh. Makanya di 2025 ini aku pengen teman-teman tuh lebih ikhlas untuk menerima sesuatu, terus lebih sabar juga jika memang terdapat musibah entah secara personal maupun apa yang terjadi dengan lingkungannya. Karena seperti apa yang Om bilang tadi gitu. Ya walaupun seberuntung-beruntungnya orang, musibah pasti selalu ada aja. Entah itu skupnya kecil, bahkan skupnya besar gitu. Dan kalau aku sendiri sih aku pengen di 2025 itu menjadi tahun yang kita tuh bisa tersenyum gitu loh Om. Kita bisa seneng, kita bisa bahagia sama hal apapun yang nanti kita temuin atau kita terima. Gitu sih Om. Karena ya udah sih sebenarnya hidup itu pengen damai, pengen tenang, nggak ngusah neko-neko deh macam-macam gitu, bikin huru-hara sana sini biar viral atau bikin ribut biar rame dan lain-lain. Enggak sih Om. Aku sih lebih pengen ya hidup yang tenang, ibadah juga tenang gitu Om ya. Hidup berkeluarga tenang, hidup berkawan-kawan tenang gitu sih Om. Iya, di 2025 tentunya tidak jauh dengan 2024 ya.
Tentunya tadi seperti saya sampaikan, berpikir itu dinamis di tahun ini karena statis loh, kalau nggak gitu kita nggak gerak gitu, dan emosi tentu akan lebih kenceng. Apalagi ini 2 kali kayu ya, tentu akan dicoba untuk lebih bisa terbakar apa enggak di tahun ini. Terus banyak akan membakar sebenarnya sih Mas tahun ini. Membakar itu yang positif adalah semangat, yang negatif adalah bagaimana untuk memancing emosi itu. Emosi itu ya untuk macam-macam, entah itu fitnah, menjatuhkan, menguji, diuji apa, iseng-iseng yang itu ternyata bikin baper, itu akan terjadi sih untuk di tahun ini. Jadi ya seperti tadi saya cuma nebelin dari Mas Ami aja, yang kuncinya sabar. Dan kalau menurut saya letak kata ikhlas itu kita kembalikan ke diri kita ya, karena mungkin dari mulut kita oke ya, tapi hati akan susah, karena amarah itu sekecil apapun akan tersulut masih, itu akan tetap ada gitu. Itu yang jangan sampai menghancurkan unsur kayu yang dia bertumbuh. Karena sifat kayu itu dia bertumbuh gitu. Jadi lebih banyak membumi sebenarnya, karena kayu bertumbuh di atas tanah. Dan tanah sendiri bisa menetralisir energi yang bersifatnya panas, akan menyerap itu. Nah, kemarin juga kan di 2024 tuh ada berita yang menghebohkan juga ya. Maksudnya ada beberapa, cuman ini aku saring nih, ada 2 nih Om. Yang pertama itu mengenai isu Megatrust. Iya, yang santer ya, sampai sekarang juga. Itu kan gimana ya Om ya, kemarin kalau kita flashback jauh ke kejadian 2004 yang memakan ribuan, ratusan ribu bahkan ya korban jiwa dari tsunami yang besar. Nah, kalau isu Megatrust ini menurut Om gimana? Ya, sebenarnya itu kalau tadi kita menghitungkan ini kan, kalau kita ngomong Megatrust ini berarti dia berbicara tentang tanah dan api yang ada di bawah ya. Kalau cincin api tentunya masih bisa Mas, itu masih mungkin akan terjadi. Ada kemungkinan terjadi. Karena api ya, api yang bergejolak di tanah, terjadi rekahan, kemudian gunung, kan tahun ini juga gunung meletus banyak. Kemarin terjadi yang di luar Jawa kemarin yang menimpa banyak korban. Di tahun ini pun masih gunung-gunung ini masih aktif ya, terutama gunung 3S yang ada di tanah Jawa dan gunung-gunung yang ada di luar Jawa. Gunung SSS ini masih bergejolak di tahun ini, gitu. Jadi bisa ini sendiri gunung esnya ada di mana ini, tentunya di seluruh tanah Jawa ya, di barat, tengah, dan timur. Dan juga hati-hati dengan pendaki untuk tahun ini. Kalau di gunung yang dia yang aktif atau semi aktif itu dihimbau hati-hati dengan informasi gitu, dengan vulkanologi dan macam-macam. Kalau itu sampai dilanggar atau lewat ini, itu tadi seperti halnya unsur yang kayu dengan ketemu ini tadi. Iya. Ini juga sama ini sih Om sebenarnya. Kalau tadi ada gunung 3S itu Om ya. Tapi aku juga kemarin lihat berita, ini literally gunung es yang mencair. Ditemukan bakteria juga Om. Bakteria apa ya, semacam virus lah ya. Yang virus tertidur lama ya. Yang tertidur lama. Tadi sinkron dengan kita bahas di awal. Akan muncul wabah ataupun penyakit baru di tahun ini. Jadi ini mengulang seperti COVID. Walaupun persiapannya lebih bagus tahun ini, gitu. Ini nggak usah khawatir. Tapi tetap aja sih Om, walaupun kita nggak khawatir gitu, tapi kayak wah wabah apa lagi nih? Iya, kalau tahun kemarin kan wah ngeri banget sih tuh Om. Ini monkeypox kan? Iya, monkeypox. Itu salah satunya. Tahun ini pun juga sama, akan ada lagi gitu. Kan soalnya kan kalau wabah atau virus kayak gitu kan menular Om ya? Iya. Itu dan cepat banget gitu. Apalagi di daerah hangat kan? Gitu. Tropis kayak gini kan cepat banget menular satu sama lain. Apalagi aktivitas kan kita nggak ada henti Om ya gitu. Dari orang luar negeri ada yang kesini, kita juga dan sebaliknya gitu. Itu sih kalau tentang Megatrust menurut saya tetap hati-hati untuk tahun ini. Karena ini bukan menjadi satu isu, tapi kebenaran yang akan terjadi kapan kan seperti bom waktu. Karena kita memang berdiri di antara lempeng patahan dan juga cincin api atau ring of fire itu juga. Jadi sebenarnya toh ini nggak usah diramalin ataupun diprediksi, kita siap-siap itu karena mitigasi ya, kita ada di atas tanah yang rawan bencana gitu. Iya, itu juga buat masyarakat juga dihimbau tuh untuk alat-alat deteksi, tolong banget jangan dicuri ya.
Soalnya banyak juga berita Om, alat-alat seperti itu Iya. tuh malah dicolong. Itulah kita. Itu loh, jadi kalau ada peringatan tsunami kok nggak bunyi, ya alatnya nggak ada, hilang, dicuri. Nah itu juga tuh, tolonglah masyarakat ya yang Iya, pengertiannya. pengertiannya gitu, karena kita nggak tahu bencana datang kapan, mungkin saja bisa terjadi besok atau mungkin nanti malam, ya kan Om ya? Iya, iya. Kayak gitu loh. Iya, ya itu tetap, ya itu tadi kayak saya bilang ya, untuk tahun depan waspada dengan hal yang berkaitan dengan api. Itu kalau mungkin banjir, air mungkin itu masih normal menurut saya, air. Sama ini Om, Selat Muria yang katanya bakalan balik lagi Iya, itu loh, Om. seperti halnya tahun kemarin di awal tahun kan, banjir besar di daerah Demak dan sekitarnya itu. Itu. Walah, jadi memang ini Om ya, maksudnya seperti tadi, maksudnya tetap api lah yang menjadi sumber utama di mana kita yang harus waspada gitu loh Om. Mungkin juga isu tembak-tembakan ini seru nih di tahun ini. Waduh, perang ya Om ya? Iya, bisa itu, atau tembak-tembakan lokal. Mungkin tahu sendiri lah teman-teman. Tahun kemarin kan juga ada, tapi kita nggak nyebut dari mana itu. Oknum lah ya Om ya? Iya. Kayaknya masih rame ya. Iya. Dan lebih rame dari tahun sebelumnya. Isu tembak-tembakan tahun ini. Tembakan unsurnya api juga pistolnya. Iya, api logam. Api logam, Emosi. ya. Nah, skandal. Memainkan sesuatu hal gitu. Diikutin aja, tahun ini juga nggak seru sama tahun kemarin. Masih seru Om tetap ya tahun ini ya? Yang itu nanti akan diangkat di cerita-cerita, dan untuk layar lebar juga tahun ini dari kejadian-kejadian itu naik. Masih marak sih Mas. Marak Om? Marak? Tahun-tahun ini. Karena berkaitan dengan api dan logam itu tadi. Amarah, Pak Man harus ngendaliin amarah tahun ini gitu. Bener-bener. Unsur api itu harus diwaspadain Om ya? Wow. Mungkin siap-siap nih kalau 2025 betah-betah panas saja ya cuaca ya. Itu juga. Harus pasang AC Om berarti ya? Ya mungkin kita apa ini Mas, bikin botanical garden di rumah. Botanical garden ya. Sering-sering mandi. Iya. Gitu. Sering-sering mandi. Mungkin pasang AC juga. Betul. AC di setel 16 terus. Kurimen Om, kedinginan. 1 PK terus 16 itu. Kamar. Nah, ini tahun 2025 disebut sebagai tahun ular kayu. Nah, tadi kan udah disebutin. Iya. Ini nggak sih Om, maksudnya ular kayu itu bagaimana nih harus menyikapi, maksudnya mengenai hal-hal yang bakalan terjadi sebenarnya di tahun 2025? Iya, tentunya harus berpikir kreatif ya, cerdik juga, manfaatkan kecerdikan ular dan peka. Ular itu peka loh Mas, walaupun tidak bisa melihat tapi bisa merasa. Gitu. Dan kemudian juga karena kayu dia bertumbuh dan ular selalu mengikuti liukannya itu, dan dia pergerakannya harus cepat. Gitu. Ular itu simbol fleksibilitas sebenarnya. Jadi kita juga harus bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau di sana panas, tinggalin dah. Karena ular gitu loh, kadang dia memang mencari energi panas kan, untuk mendeteksi itu panasnya itu. Menurut dia bahaya, dia akan pergi. Atau kepepet dia nyerang, ya gitu kan. Nah Om, sebelum kita tutup nih Om ya, ada nggak sih Om pesan buat teman-teman dan Sobat Javanika mengenai bagaimana menyikapi tahun 2025 ini? Iya, di tahun ini sebenarnya tidak jauh dengan tahun kemarin ya. Jadi tetap kendalikan emosi, jadilah diri yang fleksibilitas tinggi ya, fleksibel, tapi juga peka dengan kondisi ketika itu tidak nyaman buat kita. Dan ini tahun pas untuk bertumbuh, seperti halnya kayu, gitu, bertumbuh dan bermanfaat. Gitu. Itu aja sih Mas intinya untuk tahun ini. Jadi, dari rangkuman kesemuanya ya, itu tadi. Jadi kita harus tetap bertumbuh, waspada gitu Om ya, sabar, ikhlas, pokoknya try your best gitu. Jadi di 2025 ini bakal banyak kejutan, surprise juga, mudah-mudahan hal-hal baik terus menyertai kita Om ya. Amin. Nah, mungkin gitu aja cukup Om ya? Cukup, iya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya, Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai dari awal hingga akhir, dan selamat tahun baru. Kita mulai menginjakkan di tahun 2025, semuanya diberikan berkah dan kelimpahan di tahun ini, dan diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi segala ujian. Amin. Gitu, dan tetap dukung channel Opsan serta adik-adiknya, yaitu Kelam dan juga Kliwonan, dan juga tak lupa
tim KTJ, tim Kisah Tengah Jawa atau KTJ, dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Karena ini masih waspada dengan yang berkaitan dengan panas-panas, jangan memicu hal yang panas di kolom komentar. Tapi nggak apa sih, untuk melatih kesabaran. Iya. Kita tutup akhir kata, Mas Hamid dan teman-teman semua, Mas Tata dan semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sapi naringan rahayu, sakum.